Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, diberikan iman dan Islam sehingga kita dapat mengikuti kegiatan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia dan penuh berkah ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi wasilah atau jalan kita mendapatkan rahmat, ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada figur tauladan umat manusia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan bimbingan dan pengajarannya kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan kita bisa mengetahui mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini insyaallah di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Menjadi salah satu rukun khutbah, khatib mengajak dan menghimbau kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang berbahagia rahimakumullah. Bangsa Indonesia bergembira. Bulan Agustus sudah tiba saat negara Indonesia merayakan kemerdekaannya. Sesungguhnya kita merdeka 80 tahun lamanya. 17 Agustus itu tepatnya tahun 1945. Kita merdeka dari Belanda, juga Jepang yang semena-mena dahulu berperang melawan mereka dengan harta, darah dan nyawa. Berkat gigihnya pejuang bangsa, akhirnya kita jadi merdeka. Sungguh ini nikmat tak terkira dari Allah yang Maha Kuasa. Marilah mengisi udara merdeka sebagai syukur pada Yang Esa dengan sesuatu yang bermakna sesuai bidang profesi kita. Alhamdulillah pada bulan Agustus ini seluruh rakyat Indonesia sedang bergembira dan merasakan bahagia, di mana kita akan merayakan yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2025. Insyaallah beberapa hari lagi kemerdekaan itu kembali kita peringati. Sesungguhnya kita merdeka bukanlah hadiah dari penjajah Belanda dan Jepang, tapi lebih kepada upaya yang sangat gigih dan sungguh-sungguh para pejuang bangsa. Mereka telah merelakan harta benda, darah dan nyawanya untuk merebut kemerdekaan dari cengkraman kaki tangan penjajah yang telah
berabad-abad menjajah kita, sekitar 3,5 abad lamanya, mulai dari penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang. Tentu ini tidaklah mudah. Mereka, para pejuang, antara hidup dan mati, mengorbankan segala-galanya demi tercapainya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Walaupun dengan peralatan senjata seadanya, para pejuang kita tidak gentar dan takut berperang melawan tentara Belanda dan Jepang dengan peralatan yang cukup lengkap dan cukup modern. Mereka memiliki peralatan senjata dari udara, laut, dan darat mengepung Indonesia, sehingga secara logika akal manusia mana mungkin kita merdeka. Tetapi karena keyakinan, kesungguhan, dan rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Dan hal ini tercatat begitu jelas dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga, menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah menyatakan kemerdekaannya. Jadi kita merdeka bukan karena kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Apalah artinya bambu runcing yang merupakan senjata tradisional? Secara hukum peperangan tidak akan mungkin kita menang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Tapi karena atas panggilan iman dan atas dasar ketakwaan yang begitu tinggi di hadapan Allah SWT, serta rasa pasrah sepasrah-pasrahnya, disertai dengan doa munajat yang sungguh-sungguh, akhirnya Allah memberikan kekuatan yang paripurna kepada para pejuang kita dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia untuk dapat keluar dari cengkeraman kaki tangan penjajah yang sudah berabad-abad lamanya menguasai tumpah darah negara kita yang kita cintai ini. Akhirnya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan proklamasi kemerdekaan oleh tokoh bangsa pada waktu itu. Beliau adalah presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Haji Soekarno, dan wakil presiden kita yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, di mana pada pukul 10 pagi, tepatnya pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan, kita mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kita menyatakan kemerdekaannya. Maka dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini, mulai saat itu kita telah terbebas dari segala bentuk jajahan-jajahan, baik itu penjajah Belanda maupun penjajah Jepang. Dan ini disambut dengan sukacita dan penuh gembira oleh seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, dan senantiasa diperingati setiap tahun oleh seluruh rakyat Indonesia dengan caranya masing-masing. Di antaranya dengan mengadakan kegiatan upacara bendera di Istana Negara, di perkantoran, di sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, untuk mewujudkan rasa bahagia dan sukacita, dilanjutkan dengan lomba-lomba yang sifatnya mendidik dan mengajak agar kita senantiasa ingat betapa besar jasa-jasa para pahlawan kita dalam ikut serta menumpas kebiadaban para tentara Jepang dan Belanda pada waktu itu. Ini merupakan suatu bentuk kesyukuran bagi kita, bahwa dengan adanya kemerdekaan ini wajib bagi kita untuk bersyukur. Karena tidak dapat dibayangkan kalau seandainya penjajah itu masih menguasai bangsa kita,
tentu kita tidak akan sebebas ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita tidak akan bisa belajar mengenyam pendidikan seperti saat ini. Dan keadaan negara kita pasti akan mengalami suatu keadaan yang tidak kondusif karena kita dijajah dari segala macam arah. Maka dengan adanya udara kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang-pejuang kita pada zaman dahulu, tugas kita adalah pertama bersyukur alhamdulillah atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita isi nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan bidang profesi dan keahlian kita. Kita yang berprofesi sebagai pendidik, maka berikanlah pendidikan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Kita yang berprofesi sebagai pengusaha, maka berusahalah untuk mengembangkan usahanya demi kemajuan bangsa dan negara kita. Kita yang berprofesi sebagai nelayan, petani dan lain sebagainya, maka berikanlah karya-karya terbaik kita bagi bangsa dan negara kita, sehingga kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita yang ada ini, dan kita jaga, kemudian kita rawat dengan keahlian-keahlian kita, sehingga kemerdekaan ini akan terus dapat kita nikmati dan dapat kita pertahankan dalam kehidupan kita. Jika kita pada bersyukur dalam mengisi kemerdekaan ini, maka Allah berjanji akan menambah nikmatnya. Tapi bila mana kita mengingkari nikmat kemerdekaan ini, kita tidak mau mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, bermakna dan bermanfaat, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Allah berfirman dalam surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika kita benar-benar bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini, dan kita gunakan nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan bidang kemampuan dan keahlian kita, maka Allah akan terus menambah nikmat kemerdekaan ini dari hari ke hari dan waktu ke waktu. Tetapi manakala kita mengingkari nikmat kemerdekaan ini, kita tidak mengisinya dengan hal-hal yang bermakna, bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, maka sedikit demi sedikit nikmat kemerdekaan ini akan dicabut. Bahkan bisa jadi penjajahan demi penjajahan itu, baik dilakukan oleh negara-negara adidaya maupun negara lainnya yang menginginkan kekayaan alam kita, mereka akan kembali untuk menjajah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi bila mana kita aktif mengisi kemerdekaan dengan keahlian dan kemampuan kita, maka Indonesia akan terselamatkan dari penjajahan-penjajahan apapun bentuknya. Kemudian berikutnya, dari sisi fisik kita alhamdulillah sudah dapat membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang. Dan selanjutnya adalah penjajahan yang tidak kalah ngerinya, dan ini tidak bisa dibebaskan oleh siapapun, yaitu penjajahan yang bentuknya hawa nafsu. Ini ada dalam diri kita. Kita tidak akan bisa mengalahkan hawa nafsu ini oleh siapapun kecuali oleh diri kita sendiri. Karena hawa nafsu itu ada pada diri kita, yang senantiasa mendorong dan mengajak kita untuk berbuat kemungkaran, kemaksiatan dan kelalaian di atas muka bumi ini. Maka tugas kita untuk berjuang melawan diri sendiri. Jangan sampai hawa nafsu ini menguasai kehidupan kita, sehingga kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hawa nafsu ini masih menjajah dalam diri kita. Mari kita melawannya dengan kekuatan iman kita dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafsu ini jangan sampai menguasai kita. Karena pasti
Setiap nafsu itu, betapapun kecilnya, pasti akan mendorong untuk berbuat yang buruk dan pasti berakibat kerugian pada akhirnya. Allah SWT berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu pasti mendorong kepada keburukan. Maka para jemaah sekalian, melalui momen kemerdekaan ini, di samping kita merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, kita juga bisa memerdekakan diri kita untuk tidak dijajah oleh ganasnya penjajahan hawa nafsu yang terus mendorong kita agar lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang membuat diri kita celaka adalah diri kita sendiri, bukan yang lainnya. Kenapa kita celaka? Karena ada hawa nafsu yang terus kita biarkan dan terus kita ikuti. Barang siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan merasa takut atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditempatkan di dalam surga nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at, surah ke-79 ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi untuk dapat masuk ke dalam surga, pertama kita masih takut akan kebesaran Allah. Takut kalau kita berbuat dosa, Allah akan menghukum kita. Takut kalau kita berbuat mungkar, Allah akan mengazab kita. Dan yang kedua, kita benar-benar mengendalikan nafsu kita. Jangan sampai nafsu ini menguasai diri kita. Kitalah yang menguasai nafsu ini dengan mendidiknya sesuai dengan ajaran Islam, mendidiknya dengan ibadah salat, mendidiknya dengan ibadah membaca Quran, mendidiknya dengan banyak berzikir, mendidiknya dengan akhlak yang mulia. Kalau kita biarkan nafsu ini terus menyerang kita tanpa ada keinginan untuk mendidik hawa nafsu tersebut, maka selamanya hawa nafsu itu akan menjajah kita dan endingnya akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ini menjadi PR bagi kita. Mari kita memerdekakan diri kita setiap saat, setiap hari dari jajahan hawa nafsu ini, agar kita tergolong orang-orang yang sukses, bahagia dan beruntung selama-lamanya dari dunia hingga akhirat nanti. Demikianlah khutbah Jumat singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum su'a bil alfi la hawla la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha
ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.